Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil karim sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita berdoa. Siapa yang pimpin doanya? Siapa ketua kelasnya? Ya, Lisa. Ya, pimpin doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa selesai. Baik anak-anak. Nah, sebelum kita masuk pembahasan, saya akan menyelesaikan tujuan pembelajaran. Pertama, siswa mampu mengetahui hak anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Kedua, siswa mampu mengetahui kewajiban di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Ketiga, siswa mampu mengaplikasikan kewajiban, hak dan kewajiban sebagai anak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Belajar tidak hanya bertujuan untuk memperoleh nilai bagus, tetapi juga untuk mempersiapkan anak-anak agar menjadi pribadi yang cerdas, bijaksana, dan siap menghadapi tantangan hidup. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Ada yang sudah tahu apa itu hak dan apa itu kewajiban? Belum, Pak. Baik. Apa itu hak? Apa itu, Pak? Ada yang sudah tahu? Jadi hak itu hak Jadi hak adalah sesuatu yang berhak didapatkan. Sedangkan kewajiban sesuatu yang pantas jadi kewajiban sesuatu yang pantas didapatkan. Ada yang tahu contoh hak di rumah? Tidak ada, Pak. Bagaimana itu, Pak? Jadi ini bisa ditulis biar diingat. Bapak akan hapus karena
tulis selanjutnya. Hak ada yang bisa contoh hak anak di rumah? Tidak ada Pak. Menghormati orang tua. Ya, menghormati kedua orang tua. Orang tua. Ada yang bisa berikan contoh lagi hak anak di rumah? Mendapatkan kasih sayang. Ya, itu semua contoh hak mendapatkan contoh hak anak di rumah. Kasih sayang. Siapa lagi? Ada yang bisa lagi? Jadi contoh hak anak di rumah itu menghormati kedua orang tua, mendapatkan kasih sayang kepada kedua orang tua. Contoh Pak, ini telur dulu. mau kemana? Assalamualaikum. Oh ya, jangan lama-lama. Cuma 5 menit paling lama. Ya siapa? Contoh kewajiban. Siapa yang tahu contoh kewajiban anak di rumah? Ada yang sih Pak yang tahu. Oh ini tadi. Iya, Pak. Oh ini tadi yang Kewajiban itu. kewajiban. Ini kewajiban tadi. Pak, kita ruku. Kenapa bisa? Ya jangan lama-lama. Ya Pak. Jadi Assalamualaikum Pak. waalaikumsalam. Masuk. Ya. Jadi kewajiban seorang anak ketika di rumah menghormati orang tua, menjaga kebersihan di rumah. Jadi kalau kita bangun dari tidur langsung dibereskan tempat tidurnya, jangan dibiarkan saja, biar orang tua kita tidak repot lagi. Iya Pak. Sudah tahu contoh hak anak di rumah dan contoh contoh kewajiban anak di rumah sudah bisa dibedakan. Bisa Pak. Allah Pak. Selanjutnya sekarang contoh hak anak di sekolah.
contoh anak di sekolah, jadi contoh hak anak di sekolah mendapatkan pelajaran dari guru, mendapatkan fasilitas. Ada yang tahu lagi contoh hak anak di sekolah? Tidak tahu Pak. Ya ini tadi contoh anak di sekolah mendapatkan pelajaran dari guru, mendapatkan fasilitas. Sudah mengerti anak-anak tentang contoh hak anak di sekolah? Sekarang kewajiban anak di sekolah. Kewajiban. Apa kewajibannya anak-anak kalau tidak di sekolah? Ya, mematuhi peraturan, menjaga kebersihan dan ketertiban. Nah, jadi kewajiban anak ketika kita di sekolah mematuhi peraturan yang ada yang diterapkan oleh guru, menjaga kebersihan dan ketertiban. Sudah tahu anak-anak kewajibannya ketika kita di sekolah? Ya, apa itu? Tadi mematuhi peraturan, menjaga kebersihan dan ketertiban. Sekarang contoh. Ada penghapusnya anak-anak? Oh iya, makasih ya. Ini sudah ditaruh, sudah dicatat, sudah diingat. Sekarang contoh hak anak di lingkungan masyarakat. Ada yang tahu contoh hak anak ketika kita di lingkungan masyarakat? Apa? Ada yang tahu apa? Ya. Mendapatkan fasilitas umum. Yang lain sudah tahu? Ada yang tahu? Ya. Mendapatkan
tinggal. Jadi kalau kita di masyarakat mendapatkan rasa aman dari tempat tinggal, menggunakan fasilitas umum. Selanjutnya kewajiban. Apa kewajiban anak ketika kita di lingkungan masyarakat? Menjaga kebersihan, menjaga fasilitas umum, jadi kewajiban anak ketika kita di lingkungan masyarakat menjaga kebersihan dan ketertiban dan menjaga fasilitas umum. Jadi kita sebagai anak tidak boleh merusak, karena itu fasilitas umum milik bersama. Jadi saling menjaga, tidak boleh merusak. Sekarang anak-anak ada berapa orang? Ada 6 orang ya, 6 orang. Baik, saya akan bagi kelompok. 3 kelompok. Kelompok 1 akan membahas hak anak di rumah. Kelompok 2 membahas hak dan kewajiban di sekolah. Yang terakhir yang ketiga membahas hak dan kewajiban anak di lingkungan masyarakat. Baik, saya akan kasih waktu 10 menit. Kalau sudah diperhatikan tadi, bisa juga buat hak nomor 2. Soalnya saya kasih saja contoh dua-duanya, hak dan kewajibannya. Juga saya contoh. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Ya. Ada yang sudah selesai? Kelompok berapa yang sudah selesai? Satu, maju di depan atau Sini saja, Pak. sini saja. Ya, masih bisa contohnya masing-masing. Baik, hak adat di lingkungan masyarakat. Yang pertama itu ada hak untuk dilindungi. Ya, terus ya. Yang kedua hak atas pendidikan dan informasi. Yang ketiga hak untuk bermain. Ya, ya, selanjutnya. Kewajiban anak di lingkungan masyarakat: menghormati orang lain, menjaga kebersihan lingkungan, dan perilaku baik. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk
Kelompok 2 sudah selesai? Sudah, Pak. Kelompok 3? Sudah. Sudah. Ya. Siapa dulu? Kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3? Kelompok 2 juga, Pak. Ya, kelompok 2. Ya, silakan. Pertama, hak di sekolah, anak-anak di sekolah itu mendapatkan pendidikan dari guru Ya. menggunakan fasilitas sekolah. Demikian kewajiban di sekolah yang pertama mendengarkan dan memperhatikan guru saat pelajaran. Yang kedua tidak mengganggu teman dan mengikuti peraturan sekolah. Ya, betul. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Kelompok 2. Sekarang tinggal tersisa satu kelompok lagi. Kelompok 3. Ya. Yang pertama hak lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat. Rumah. Hmm? Rumah. Rumah. Tidak, masyarakat Pak. Berarti Yang pertama hak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. ya. Kedua, mendapatkan makanan dan minuman sehat. Kewajiban di rumah yaitu menjaga kebersihan kamar dan mainan sendiri. Dua, membantu pekerjaan rumah tangga sesuai kemampuan. Itu saja Pak yang tahu. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Wah, teman-teman, kalian sudah sangat hebat hari ini. Dengan belajar hak dan kewajiban, kita bisa lebih memahami betapa pentingnya menghargai hak dan kewajiban kita. Kenapa kita harus menjalankan hak dan kewajiban? Ada yang tahu? Kenapa? Jadi, bayangkan kalau kita tidak menjalankan kewajiban kita, tidak bisa kehilangan hak kita loh. Misalnya kalau kita tidak belajar dengan rajin, kita tidak akan mendapatkan ilmu dengan baik. Kalau kita tidak menjaga kebersihan lingkungan, kita bisa hidup di tempat yang kotor dan tidak nyaman. Namun, kalau kita menjalankan hak dan kewajiban dengan seimbang, dengan baik, hidup kita akan menjadi lebih baik dan nyaman. Kita saling menghargai satu sama lain. Sekarang coba kalian pikirkan, apa hak kalian paling penting? Apa kewajiban yang harus kalian lakukan di rumah dan di sekolah? Ya, ada yang menelpon. Halo, Assalamualaikum. Ya, kenapa? Presentasi itu, siapa kan? Bikin video. Ini baru ini. Kenapa deh? Di kampus. Ya, sudah. Iya. Jadi sekarang coba kalian pikirkan, apakah hak kalian yang paling penting? Apa kewajiban yang harus kalian lakukan di rumah dan di sekolah? Tulis jawabannya.
semangat terus belajar dan ingat untuk selalu menjalankan hak dan kewajiban kita dengan baik. Jadi sebenarnya hari ini kita telah belajar yang banyak penting tentang hak dan kewajiban kita. Tentang hak adalah sesuatu yang kita dapatkan seperti hak untuk belajar, bermain, dan mendapatkan kasih sayang. Kedua, tadi kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Misalnya, jika kita belajar dengan rajin, menghormati orang lain, dan menjaga kebersihan dengan menjalankan kewajiban, kita bisa mendapatkan hak-hak kita. Ketiga, penting sekali bagi kita untuk menjalankan hak dan kewajiban dengan seimbang. Jika kita tidak menjalankan kewajiban kita bisa kehilangan hak-hak kita. Misalnya, jika kita malas belajar, kita tidak akan mendapatkan ilmu dengan baik. Jadi, sekarang pikirkan kembali tentang hak dan kewajiban kalian. Apa hak kalian paling penting? Apa kewajiban yang harus kalian lakukan di rumah dan di sekolah? Tulis jawabannya dan kita akan diskusikan bersama besok. Terus semangat belajar dan ingat untuk selalu menghargai hak dan kewajiban kita. Cukup sekian ya anak-anak pelajaran kali ini. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan ketika kita di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Saya akhiri dengan ucapan syukron jazilan wallahu a'lam bishawab.